Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu, pegawai negeri sipil, demikian dengan Bapak Ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer, Bapak Ibu PNS dan P3K semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, di mana ini merupakan satu kabar gembira yang membuat Bapak Ibu ceria oleh karena ada tambahan penghasilan. Yang mana tambahan penghasilan dimaksud adalah bonus akhir tahun. Di sini sampaikan, top banget PNS bakal dapat bonus akhir tahun. Nah, Bapak Ibu, terkadang bonus akhir tahun tentunya ini adalah satu harapan juga yang memang dikehendaki ada oleh semua insan. Tak ketinggalan Bapak Ibu pegawai negeri sipil, P3K, demikian juga dengan Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu ini kita mesti tahu ya kira-kira apa syaratnya, kemudian kapankah akan diterapkan pemberian bonus akhir tahun ini untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara. Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia masih terus mendorong terwujudnya single salary bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa penerapan sistem gaji tunggal itu akan dilakukan seiring dengan peningkatan gaji para aparatur sipil negara. Dalam hal ini, PNS dan P3K, dan tidak ketinggalan TNI Polri juga para pensiunan. Makanya menekankan kebijakan itu tentunya akan terkait dengan masalah fiskal, baik di pusat maupun di daerah. Karenanya harus diperhitungkan dengan matang. Ya, kenapa wajib dengan matang perhitungannya? Karena ini adalah menyangkut fiskal yang bila salah hitung maka jelas akan berdampak pada kerugian negara atau bisa menimbulkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu juga, Menteri Anas selaku Menpan RB masih mempertanyakan penerapan single salary maupun perbaikan remunerasi ASN itu. Apakah betul-betul mampu meningkatkan kinerja para PNS dan P3K? Sebab yang akan terjadi sorotan ke depan adalah kinerja aparatur sipil negara itu sendiri dengan perbaikan pendapatannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa naiknya pendapatan itu juga adalah merupakan satu motivasi atau dorongan untuk menunjukkan kinerja dan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Kan ujungnya kinerja. Apakah dengan gaji besar kinerja meningkat? Apa enggak? Nah, apalagi single salary dalam arti gaji sama, kalau itu nanti menjadi tidak adil, yang kerja dapat sedikit, yang enggak kerja bagaimana? Ini kata Menpan RB Anas saat ditemui di Kementerian Keuangan di Jakarta pada akhir November yang lalu. Perbaikan remunerasi bagi para aparatur sipil negara ini
tentunya merupakan satu amanat penting dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menjadi aturan baru pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka pemerintah kini tengah merumuskan aturan turunannya dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah atau RPP untuk didetail pelaksanaannya. Dalam rapat dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Pan-RB Anas menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan 2 peraturan pemerintah untuk menjadi aturan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Aturan pertama itu mengatur tentang manajemen ASN, sementara aturan kedua mengatur tentang pendapatan ASN, yakni peraturan pemerintah, penghargaan, pengakuan, dan anggaran manajemen aparatur sipil negara. Peraturan pemerintah mengenai penghargaan Undang-Undang ASN mengatur tentang bonus dan insentif yang akan diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Anas mengklaim bahwa peraturan pemerintah tersebut akan memperbaiki sistem gaji aparatur sipil negara. Terkait dengan perbaikan kesejahteraan, komponen kesejahteraan aparatur sipil negara telah diperbaiki dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 atau Undang-Undang ASN yang baru, katanya. Anas selaku Menpan RB menjelaskan di dalam aturan itu, pendapatan untuk aparatur sipil negara akan dibagi menjadi beberapa komponen, di antaranya penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial. Selain daripada itu, aturan tersebut juga akan mengatur tentang lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Anas selaku Menpan RB mengatakan bahwa untuk penghasilan, pemerintah akan membaginya menjadi 2, yaitu gaji dengan insentif. Dia bilang insentif atau bonus tersebut akan didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjangan akan diberikan dengan skema flexible benefit, dan terkait jaminan sosial, khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua, diberikan dengan skema kontribusi, pungkas Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai bonus akhir tahun bagi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, untuk seterusnya yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagaimana yang dipaparkan oleh Kemenpan RB. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.